Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beat listener yang berbahagia di seluruh dunia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang kita bicara kembali tentang wabah corona yang mendunia, yang disebut sebagai pandemi ya. Itu sudah merepotkan ya seluruh kepala negara di dunia. Tapi sekarang ada perbincangan yang menarik, yang baru. Ternyata wabah corona itu diduga direkayasa oleh Cina sebagai semacam senjata biologis massal dan untuk menghancurkan lawan-lawan negara Cina. Dan kerugian sudah diderita jutaan, mungkin triliunan dolar ya, di berbagai negara, dan mereka sepakat sekarang menyalahkan Cina, terutama Amerika sekarang menuntut ya. Ada 4 lembaga hukum yang melakukan class action, gugatan hukum melalui pengadilan United States Courts ya, melalui pengadilan negeri Amerika, itu menuntut sekian triliun dolar kepada Cina. Begitu juga Israel itu melakukan gugatan ya, dengan tuduhan bahwa Cina itu tidak berhasil, diduga kuat gagal membendung virus itu sehingga tersebar ke seluruh dunia. Mesir juga begitu, melakukan serangan terhadap Cina, minta ganti rugi sekian triliun dolar. India dan banyak negara lain itu sekarang menekan Cina ya. Harus diadili secara internasional Cina itu karena dianggap kuat ya, diduga keras Cina itu sengaja menciptakan virus itu dan sengaja tidak membendung ya penyebaran virus itu sehingga dia menyebar ke seluruh dunia dan menghajar seluruh negara-negara sehingga mengalami kesulitan dan mengalami kerugian yang besar, baik dalam bentuk kematian dan juga penderitaan di berbagai bangsa. Ini mulai ada isu itu, pembicaraan itu kalau kita baca di koran-koran seperti The Guardian, New York Times, atau US Today, atau Deutsche Welle misalnya ya, koran-koran internasional. Sorry, saya masih untuk donat, bacanya juga koran internasional. Ya, dan ini satu perkembangan menarik. Pertanyaan sekarang, beranikah Indonesia ya, negeri Indonesia pemimpinnya itu menuntut Cina ya kan, untuk minta ganti rugi? Kan kita juga dirugikan oleh wabah itu kan. Ketika di Eropa sekarang tanggal 11 itu lockdown dicabut dan tanggal 12 Mei ya, tanggal 12 Mei mereka sudah membuka sekolah-sekolah, taman-taman dan tempat hiburan. Sementara di Indonesia itu awal Mei sampai 4 pekan ke depan, menurut para ahli termasuk dokter-dokter, kita akan mengalami grafik naik ya. Jadi wabahnya itu bukan melandai, menurun, tapi akan menaik. Kita baru mulai mendapat ancaman baru ya, corona, karena memang kita terlambat mengantisipasi sejak awal ya. Malah kita dulu menolak ya, Menteri Kesehatan kita menolak, nggak ada corona itu kan. Ada lagi yang bilang, salah satu menteri di kabinet itu bilang, kenapa corona nggak ada di Indonesia? Karena berhasilnya diijabahnya doa-doa kunut para ulama katanya. Dan dia lupa pada informasi yang aslinya itu tidak dibuka secara terus terang. Kemudian ketika Profesor Harvard itu bilang seharusnya Indonesia sudah ada 5 kasus, itu kemudian Menteri Kesehatan dia bilang nggak ada ditemukan, nggak mungkin, kita itu berbohong, alat untuk mendeteksinya aja alatnya beli dari Amerika, itu kata Menteri Kesehatan tuh. Seharusnya 5 kalau menurut analisa dari Profesor Harvard setelah dia melakukan survei penelitian kemungkinan terjangkitnya corona dengan lintasan orang keluar masuk sebuah negara. Indonesia harusnya sudah ada 5, kenapa belum ada? Dan dibantah oleh Menteri Kesehatan kita, yaitu Pak Terawan, dan kemudian dia menyerang balik, kita itu orang Harvard itu, profesor itu menghina kita katanya. Kita itu bebas dari corona. Nah sekarang kenyataannya kita kelimpungan tuh, kalau bahasa Betawi bilang ya, kerepotan menghadapi wabah ini. Kita nggak siap, kita tergagap-gagap. Apalagi kita kemudian lihat nih keputusan-keputusan antara atas atau pusat dan daerah itu saling bertentangan. Contoh, awalnya
Pak Presiden Jokowi mengatakan dilarang itu pulang kampung. Tapi kemudian kata Luhut bukannya dilarang, tidak ada larangan resmi. Jadi boleh pulang kampung tapi diingatkan supaya kalau pulang kampung itu nanti akan membawa virus ke daerah-daerah. Tapi tidak ada larangan resmi. Tapi kemarin kita lihat beberapa hari yang lalu secara resmi pemerintah melarang ya mudik, pulang kampung, malah jadi ribut. Apakah mudik itu sama dengan pulang kampung? Itu kan. Jadi aneh ya, melarang pulang kampung bukan langsung dilarang, dikasih batas waktu berapa 3-4 hari. Maksudnya orang-orang supaya pulang ke sana ke kampung masing-masing sebelum dilarang hari Jumat. Nah, aneh kan, berarti kita memberikan peluang gitu ke warga sendiri, pemerintah terutama, supaya virus itu tersebar ke kampung-kampung karena baru hari Jumat dilarang. Kalau diumumkan nanti larangannya baru hari Jumat ya kan. Nah, kalau sekarang sudah dilarang kan, sekarang sudah hari apa ini? Hari Selasa ya. Ini menunjukkan nggak ada satu sikap yang kompak ya antara pusat dan daerah ya. Data dari dari Gubernur DKI juga lebih banyak ternyata dari data nasional. Itu kan aneh ya, bingung tuh masyarakat. Tapi waktu saya mau bikin YouTube mengomentari itu, saya lihat data DKI sekarang sama dengan data nasional. Mungkin ya gubernur ditekan ya oleh siapa saya nggak tahu sehingga datanya sekarang sama, turun dia datanya. Datanya turun, yang mati di DKI tadinya tuh banyak sekarang jadi turun. Dulu kan hampir 1000 kurang 13 menjadi 1000 menurut Anies ya, hari Jumat yang lalu jam 12 dia pengumuman kan. Nah, tapi pemerintah pada hari Jumat yang lalu dari gugus tugas nasional mengatakan baru 500-an, jadi lebih sedikit nasional dibanding DKI yang 987. Nah, sekarang hanya berapa nasional ya? Sekitar 600 atau 700 ya. Jadi yang DKI turun sekarang ngikuti nasional. Ini hal-hal yang begini ini membuat kita akan lama ya mengatasi corona, karena apa? Tidak ada keterbukaan informasi dan juga tidak ada kesatuan komando dalam mengatasi, dan tidak ada kedisiplinan juga dari masyarakat. Buktinya sekarang jalan-jalan ramai sekali itu. Jadi seperti nggak ada PSBB ya, sama. Jadi artinya kerumunan juga masih ada. Ya di Istiqlal sih ada keputusan jelas itu nggak boleh ada taraweh ya kan. Taraweh nggak ada, iktikaf nggak ada, buka puasa nggak ada, sahur nggak ada kerumunan. Tapi di daerah-daerah yang zona merah tetap aja ada taraweh kerumunan ya. Ya begitulah nasib kita terima dengan sabar. Moga-moga ini bisa badai corona cepat berlalu dan kita kembali tersenyum dan tetap sejahtera di hari-hari mendatang. Demikianlah Beat Listener, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.